tawari kredit, enggak. Loh kenapa? Ya Kak, saya kan mau bunga. Jadi cuma nabung gitu aja, nggak mau apa bunga gitu kan. Nah, keputusan itu adalah value rational action didasarkan pada etik. Sumbernya agama. Apakah cuma agama? Tidak. Sumber etik gitu kan. Loh, ini kok nangis ini? Nangis bahagia Pak, terharu katanya. Bukan nangis sedih katanya. Kan ada nangis sedih. Nah itu rasionalnya beda lagi. Konteks gitu. Konteks. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah yang dinamakan dengan traditional action. Aksi tradisional, yaitu aksi-aksi yang digerakkan oleh kebiasaan, adat, kebiasaan adat, yang sudah mengakar itu. Itu. Oleh karena itu bedanya. Dan setiap masyarakat berbeda. Misalnya, kalau ketemu ucapkan salam gitu kan, gitu. Gitu. Salamnya beda, di sana hello gitu aja kalau di barat. Kita assalamualaikum, lebih bermakna karena sumbernya adalah kebiasaan saja. Selamat pagi gitu. Kalau ketemu orang apa namanya, orang Surabaya beda lagi. Ketemu meso gitu kan, meso dead gitu kan, gitu. Itu jangan oh, kok meso ya gitu loh. Itu kebiasaan mereka tuh, gitu loh. Gitu. Malah Sujiwo Tejo punya anunya itu, punya kok apa namanya, punya organisasinya tuh kan gitu. Besok jebret gitu kan gitu. Nah, itu karena aksi tradisional. Karena apa? Yaitu sapaan keakraban katanya begitu. Ya kan meaningnya sapaan keakraban. Bagi orang lain kasar itu kan mau meso kok. Mengumpat maksudnya. Meso itu mengumpat gitu. Kan kasar, tapi maknanya oh, itu akrab. Sampai gablok itu, wah suku ya, meso gitu kan. Nah, itu ekspresi itu. Jadi ada affectual action yang tadi apa namanya digerakkan oleh emosi, gitu. Traditional action itu karena kebiasaan. Oke. Terus kan ada, oh, di mana ya, apa namanya suku itu. Kalau ketemu tangannya di depan, bukan salaman tapi di depan gini. Ada kayak begitu, gitu kan, gitu. Nah, itu adalah traditional action. Apa maknanya? Nah ini kembali pada apa namanya Pak Arif itu. Ini kaitannya dengan untuk merenungkan apa relevansi pembedaan dari rasionalitas itu. Itu. Kata Weber gitu, di apa namanya di artikel ini disebutkan di situ bahwa kita perlu, jadi Weber itu memberikan perangkat untuk mengetahui. Sekarang kebijakan kan bagian dari kebijakan kan kebagian dari kajian ilmu administrasi, khususnya administrasi dua-duanya ya, baik administrasi bisnis maupun apa namanya administrasi publik, ya kan? Kebijakan kan salah satu kajiannya. Kalau tujuannya ya kebijakan efisiensi ya sudahlah supaya ngirit aja. Nah kemudian isu keadilan bukan ranahnya karena untuk efisiensi. Isu keadilan, isu tentang apa namanya apa itu apa baik dalam konteks apa namanya dalam konteks jangka panjang enggak. Yang penting efisiensi jangka pendek. Maka itu landasannya adalah goal oriented action aja. Itu. Nah, secara implisit Weber itu mengatakan di tengah maraknya apa namanya gejala atau fenomena tentang goal oriented action itu, yang penting pokoknya tercapai tujuannya. Masih ada di atasnya itu masalah moralitas. Yang namanya weight rasional itu, value rasional itu. Itu. Oleh karena itu, apapun ilmu Bapak Ibu, saya kebetulan dari HI, kemudian Pak Arif dari KS yang sekarang belajar apa namanya administrasi publik, semua yang lain juga bicara administrasi. Pada saat kita bicara tentang kebijakan, gitu. Kalau Bapak Ibu menyatakan, iya kebijakan itu baik, tapi adil enggak? Pada saat bila adil, maka Bapak Ibu bicara pada tataran value rational action. Gitu. Tapi pada saat umpamanya yang penting jalan dulu, gitu kan, gitu. Urusan itu nanti saja. Yang penting efisien, efektif, tepat sasaran. Selesai sudah, gitu. Gitu. Accomplish semuanya. Misi itu, tujuannya itu.
maka itu adalah pada tataran goal oriented action atau swag rasional. Itu. Oleh karena itu kalau nggak salah di ilmu administrasi di public apa di public administration atau administrasi publik itu ada etik organisasi ya. Ada kajian itu kelihatannya. Saya pernah dengar, saya nggak tahu apa di Unmul apa ada etik organisasi apa. Kalau itu ada, berarti itu sangat berurusan atau berkaitan erat dengan value rational action itu. Itu. Saya menduga kenapa di artikel ini cuma 2 yang dikutip karena ini yang sering apa namanya dipakai secara umum dalam konteks publik. Gitu. Misalnya dalam antisipasi atau ekonomi lah, termasuk antisipasi bisnis. Oke, orang apa namanya yang penting pajak naik karena negara sedang pajak naik karena orang sedang negara sedang kesulitan keuangan naik semua tanpa pandang bulu. Yang penting adalah apa namanya pendapatan atau penerimaan pajak bisa menambah untuk menutupi defisit negara. Kalau cuma itu pertimbangannya, itu adalah goal oriented action kebijakan itu. Itu relevansinya. Tapi iya naik boleh, tapi yang adil dong. Misalnya, oh yang kaya naiknya agak persentasenya besar, tapi kalau UMKM pajaknya misalnya rendah misalnya. Jadi nilai keadilan itu apa progresif misalnya itu maka itu melibatkan value rational action. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa menilai gitu dalam konteks di level apapun, nasional, regional maupun di apa namanya di paling bawah gitu di kabupaten misalnya, kebijakan-kebijakan itu yang paling banyak mana? Apakah goal oriented saja ataukah sudah melibatkan tentang value rational action itu. Itu yang menjadi isu sekarang. Logikanya kalau kita memang berpancasila, di mana di situ ada nilai-nilai ketuhanan dan sila kelima itu adalah keadilan sosial, mestinya dalam setiap kebijakan itu kalau menerima Pancasila ya harusnya sampai pada rational value rational action, bukan sekedar goal oriented action saja. Itu relevansinya itu konteks seperti. Oleh karena itu di atas ilmu itu gitu. Ada yang mengatakan di atas, banyak yang mengatakan di atas ilmu itu ada moralitas ya. Karena ilmu itu gak punya moralitas bahaya itu. Apalagi kalau ilmu-ilmu yang apa namanya bisa melahirkan atau menghancurkan orang itu. Coba lihat bagaimana Alfred Nobel yang menemukan dinamik itu akhirnya kecewa bahwa penemuannya justru sering digunakan gitu untuk membunuh orang, untuk kesengsaraan orang, untuk perang maksudnya. Maka sebagai penebusannya, maka hak patennya itu gitu, uangnya dilimpahkan ke yayasan untuk penemuan-penemuan baru yang bersifat humanistik gitu. Nah, jadi itu adalah istilah dalam bahasa Inggris slippery gitu, yang bisa melesetkan. Banyak orang gitu tujuannya terbatas pada hal-hal yang bersifat tujuan saja tanpa dinaungi oleh moralitas itu. Nah, itu yang menjadi penting untuk dicatat itu. Oleh karena itu, kenapa misalnya gitu, orang pintar sekolah untuk pintar gitu. Ya, tapi apa cukup pintar? Nggak cukup. Perlu pendidikan karakter. Karena karakter itu erat kaitannya dengan nilai gitu. Apa gunanya pintar? Kalau minteri, kata orang Jawa gitu kan itu. Pintar tapi minteri gitu kan gitu. Pintar tapi sering membohong menteri orang itu membohongi atau menipu orang kan gitu, nggak boleh. Nah itu konteksnya. Dan itu menjadi penting katanya Weber karena kecenderungan masyarakat industri, apalagi orientasinya itu kapitalisme itu gitu, maka sering orang terjebak pada tuntutan-tuntutan yang bersifat birokratis, sekedar prosedur saja.
Oleh karena itu disebutkan di bawah itu kalau nggak salah sebentar ya di sini ada di situ. Bentar. Nah ini, jadi apa namanya Weber menampilkan tesis disenchantment, disenchantment itu, yaitu menegakkan bahwa meaningnya ada, bahwa makna itu sekarang semakin tipis. Itu. Apalagi katanya apa Weber, we are living in an age of bureaucracy. Kita hidup dalam zaman birokrasi, di mana fokusnya adalah lebih terpaku pada efisiensi dan rasionalitas. Untung rugi, untung rugi. Sehingga cenderung mengabaikan sesuatu yang transenden, sesuatu yang suci, sesuatu yang etik moralnya itu. Sehingga ada kecenderungan kuat katanya Weber gitu, karena mengejar efisiensi, karena mengejar ketujuan, maka kecenderungan kuatnya adalah bahwa swag rasional, goal oriented action sering menggantikan weight rational, menggantikan value rational action itu. Karena apa? Ya seperti pamannya gitu. Loh, kan kita dalam konteks politik misalnya, mohon maaf, saya kan sudah sesuai ikut pemilu dan menang, misalnya gitu kan, gitu. Kan terusnya nggak ada pertanyaan, menangnya wajar apa enggak, gitu. Dengan segala cara apa enggak. Lah, jadi itu diabaikan. Yang penting apa? Mengikuti dan memenuhi prosedur. Gitu. Dan cenderung mengabaikan value rational action. Dan kehidupan tentang prosedur seperti birokratis itu, Weber mengatakan itu sebagai iron cakes, sangkar besi. Kita terkungkung di situ, dimanapun, termasuk di universitas, termasuk di apa namanya di pemerintahan daerah gitu. Semuanya prosedur sudah begitu kok. Gitu. Oleh karena itu misalnya Bapak Ibu sering mendengar kalau umpamanya ada orang tua, apa ya kemarin ya, ada orang tua terus mengambil apa namanya dahan kering di apa namanya di perkebunan PTP itu, kemudian dikriminalkan, diadili gitu kan gitu. Padahal itu untuk hidup. Maka kemudian apa pemimpin atau ketua dari PTP mengatakan bebaskan, namanya retro retro justice itu loh. Jadi itu justice itu mana orang, bahwa orang itu butuh loh untuk hidup, bukan untuk apa namanya untuk kecelakaan, untuk hidup itu. Sementara dia tinggal di sekitar itu, masa ambil itu aja nggak boleh. Tapi kalau dasarkan prosedur harus diproses hukum kan. Nah itu adalah pertentangan gitu atau kontestasi gitu antara value rational action sama apa namanya goal oriented action dimanapun. Gitu. Dimanapun ada, dibagi bidang maksudnya. Nah itu yang menjadi penting. Jadi kata Weber, kita masuk dalam era birokrasi. Birokratisasi itu terjadi di mana-mana. Dulu yang masalah privat, gitu. Sekarang masuk birokrasi. Gitu. Jadi bagian dari ranah publik sekarang. Dulu pada waktu saya kecil, bapak saya ngajar saya sampai gitu gak akan dipolisikan. Sekarang gitu, bapak ibu ngajar apa anaknya jadi masalah itu kekerasan pada anak tuh gitu. Ya prosedur begitu kan gitu. Dulu gitu suami itu gitu apa namanya agak keras sama istri gitu ya suami istri lah, gak usah ikut-ikut gitu. Sekarang gitu kekerasan rumah tangga itu fenomena bagaimana birokratisasi dalam kehidupan sosial kita itu gitu. Ada prosedurnya yang harus diikuti ya dalam konteks hukum itu. Nah disitulah yang apa Weber menengarai, ini kan Weber tuh hidup awal tahun 1900-an itu, bahwa kita masuk dalam
pra-industri gitu, yang sering terkungkung the iron cage gitu, birokrasi itu, yang lebih terpaku pada pertimbangan efisiensi dan prosedur, sehingga sering melupakan aspek value-nya tentang keadilan, tentang kebaikan dan sebagainya. Itu relevansinya. Ya, jadi relevansi Weber dalam konteks ini pertama adalah menyangkut tentang bagaimana implikasi metodologi pada saat penelitian sosial pada saat kita harus berusaha mengungkap motif seseorang. Karena perilaku seseorang itu selalu didorong oleh motif, dan motifnya berbeda-beda. Maka itu adalah pakai understanding, pakai first aid. Itu sebenarnya dalam konteks metodologi. Ilmu apa saja, termasuk ilmu administrasi. Nah, yang kedua adalah gitu. Ini untuk mengidentifikasi bahwa permasalahan kita itu sering kita dihadapkan pada pilihan. Ini cuma goal oriented atau mencertakan value oriented. Ini adalah pragmatisme gitu atau idealisme sekarang. Itu adalah isu di mana-mana di semua bidang ilmu, termasuk politik, termasuk public administration, termasuk kesehatan sosial dan sebagainya. Gitu. Apa kita cuma mengejar prosedur, yang penting selesai gitu, tercapai, sehingga isu apakah ini adil, apakah ini baik untuk semua orang gitu, bukan menjadi isu lagi. Jadi sangat pragmatis tuh. Itu kan. Misalnya target-target gitu. Target-target yang dalam pendidikan itu. Yang penting ranking lah gitu kan, gitu. Kemudian lulusan dipercepat kayak gitu. Apakah dia nanti bisa mandiri dalam konteks lulusan itu? Cukup nggak untuk itu bukan isu lagi, gitu. Jadi pragmatisme itu menjadi dominan sekarang. Itu adalah sudah disinyalir oleh Weber dengan konsep goal oriented action itu. Oleh karena itu saya pernah nyeleduk aja gitu di di lembaga itu. Apa gunanya kita akreditasi gitu. Kalau yang diakreditasikan itu gitu ada unsur rekayasanya. Apa kebanggaan kita sebenarnya? Ya, gitu. Ya pasti ada yang nggak suka saya ngomong begitu. Tapi saya ingin menjelaskan saja itu loh, ya kan gitu. Ya kan? Gitu. Mensiasati mungkin masih gitu, tapi merekayasa kan beda itu kan gitu. Merekayasa itu gitu yang harusnya umpamanya datanya 10 gitu dikatakan 25 kan manipulatif gitu kan gitu. Nah, tapi tujuannya kan yang penting terakreditasi kan gitu logikanya. Lah itu adalah goal oriented itu tantangannya. Nah pertanyaannya secara moralitas bisa nggak dipertanggungjawabkan? Itu masalahnya. Nah kalau sudah ada pertanyaan itu bicara dalam tataran value rational action itu. Di semua bidang ada tantangan itu. Gitu. Oleh itu kalau di birokrasi mengatakan orang yang nggak mau kerjasama itu, itu dianggap musuh itu kan gitu. Nah kerjasama di bidang kong kali kong kan susah. Birokrasi kan gitu masalahnya. Gitu. Jadi orang yang bersih seringkali dianggap tidak bisa bekerja sama gitu. Nah, ini kalau ngomong begitu berarti Weber menyediakan konsepnya itu hanya goal oriented. Sementara yang menolak kerjasama dalam bidang yang negatif itu gitu, apakah bribery, apakah korupsi dan sebagainya, orang masih bicara dalam konteks value oriented, value rational action. Disitulah Pak Arif jawaban saya tentang apa aksi sosial, bahwa intinya setiap aksi menurut Weber selalu ada meaningnya, gitu kan, gitu. Bisa jadi sekarang orang yang benar jadi salah, jangan-jangan akarnya di sini, gitu. Kira-kira begitu. Oke, silakan. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Izin masuk, Prof. Oke, Bu Mel, silakan. Yang saya biasa lihat selama ini, Prof, biasanya kan akhir tahun itu banyak proyek yang dilakukan oleh daerah-daerah. Dan seringkali proyek-proyek itu kesannya yang penting duit habis, seperti itu. Ya. Nggak ada anggaran yang tersiksa supaya kesannya... Itu di mana-mana, Bu. Tidak ada di Kalimantan, Bu. Apakah ini bisa kita lihat dari sudut pandang value
rational action. Artinya ini kok kayaknya pemerintah nggak punya tanggung jawab moral kepada ke masyarakat yang sudah bayar pajak. Yang penting duit habis, proyek yang dikerjakan yang kesannya asal jadi aja. Karena di daerah saya banyak lihat seperti itu, Prof. Hal yang tidak perlu digunakan untuk anggaran dipakai, padahal itu tidak bermanfaat bagi masyarakat. Nah, Ya, apakah tadi bisa dilihat dari sudut pandang value rational? persis. Jadi yang umpamanya Ibu tadi mengkritisi, gitu. Jadi begini, menghabiskan anggaran, gitu kan? Menghabiskan anggaran, gitu. Soalnya apa? Nanti kalau nggak habis dikurangi tahun depan. Nah, ini namanya goal oriented action. Tidak dong. Oh, ini kan memang nggak habis. Ini masalah COVID. Ya harus dikembalikan dong, gitu. Logikanya begitu. Dikembalikan ke negara harusnya. Gitu. Tapi saya punya pengalaman Bu, gitu. Ke Jakarta itu saya nggak nginep di hotel kan kebetulan ada apa nama saudara itu, gitu. Terus saya kembalikan uang hotel itu ada yang ngomong sampean itu katanya mempersulit administrasi saja. Lah kan susah. Saya bilang ini saya nggak pakai, saya kembalikan. Saya bilang jadi pas yang bener malah diseneni gitu, malah dimarahi itu masalahnya gitu loh. Ternyata baru tahu setelah saya nggak menjabat itu kalau nggak dipakai itu apa namanya saya nggak memakai itu dapat apa namanya dapat bagian saya 30 dipakai kan harus dikembalikan itu prosedurnya dan dalam konteks value gitu itu bagus gitu kan memang nggak dipakai gitu, gitu kan itu sampai begini dan saya Bu, apa namanya saya udah pernah cerita itu pernah cerita dia tapi saya ulangi lagi ya, pernah cerita di itu saya pada waktu penelitian gitu, penelitian itu saya bagi saya uang segitu sudah dengan ukuran hidup saya gitu saya sudah menyewa flat di Jakarta menyewa apa namanya sudah sisa itu $600 gitu. Nah saya kan sudah banyak untuk penelitian selama 6 bulan apa 6 bulan itu terus nah ini saya bilang lo kenapa kau kembalikan memang kenapa kan lebih gitu enggak baru kali ini orang Indonesia itu apa masih ada sisa dan mengembalikan biasanya langsung habis terus itu katanya gitu jadi bukan hanya di Indonesia Bu gitu orang Indonesia yang di luar juga begitu ternyata gitu jadi benar Bu itu bisa dilihat ini oleh itu Weber ini menyediakan konsep ini gitu untuk menjelaskan itu nah tantangan kita gitu kita bertindak pada level mana apakah goal oriented actionnya ataukah value apa namanya rational actionnya itu tangan dimanapun Bu gitu dimanapun itu termasuk anggaran penelitian kan Bu gitu kenapa yang kita harus sibuk itu gitu untuk memenuhi prosedur administrasinya gitu sementara substansinya apa namanya substansinya gitu seringkali terabaikan atau tidak jarang terabaikan itu gitu oleh itu kata jadi males saya itu kenapa sebenarnya jadi saya sampai disindir itu apa namanya jadi begini di Malaysia itu saya pernah menjadi kolaboratif researcher gitu jadi orang Malaysia punya anggaran untuk penelitian Indonesia saya jadi kolaboratifnya gitu nah, saya malu disindir itu gitu nah terus gimana pertanggungjawabannya saya karena gitu oh gampang aja Pak kita nanti bikin apa namanya bikin publikasi bersama gitu terus gimana publikasi bersama itulah laporannya bahwa penelitian kita berhasil gitu kan publikasi itu gitu beda Pak, memang dengan Indonesia itu kan laporan keuangannya lebih tebal dari publikasinya. Oh, saya malu gitu. Itu masalahnya. Jadi di sana itu apa namanya begitu sampai. Jadi lebih humanize gitu. Jadi orang orientasinya adalah hasilnya kemudian publikasi.
di jurnal gitu loh. Oleh karena itu kan saya pernah ceritakan misalnya dalam anggaran itu gitu, saya pusing karena tidak ada kwitansi di sini gitu. Terus ke Australia, ya sudah kalau nggak ada kwitansi ya apa no receipt gitu aja. Loh, cuma gitu, iya. Lah kita kan enggak. Saking itunya untuk memenuhi itu nggak ada kwitansi, kita bikin kwitansi sendiri kan susah itu konteksnya. Nah, itulah Bu yang menjadi penting karena di sana itu gitu orang sudah terbiasa dalam konteks integritas yang pada tataran Weber ini masuk dalam value rational action itu. Jadi malu kalau merekayasa itu gitu loh. Nah, di negara berkembang, bukan Indonesia sebenarnya, negara berkembang itu lebih terpaku pada goal oriented itu. Ya, sepenting anu lah, apa namanya, pertanggungjawabannya selesai, keuangan maksudnya, gitu. Tentang mutu penelitiannya, ya nanti aja lah, kira-kira begitu, gitu. Jadi bisa, Bu. Gitu. Nah, oleh karena itu saya melihat Weber ini gitu cukup tajam gitu sampai sekarang itu karena kita sering dihadapkan pada masalah-masalah itu seperti yang diungkapkan oleh Bu Mel tadi. Gitu. Gitu. Iya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Gitu. Ada lagi? Kita mencakup nih. Nah, asik juga kalau apa namanya. Jadi tantangan dalam konteks masyarakat modern karena modernitas, karena industrialisasi itu gitu. Makna atau meaning dalam konteks apa namanya? Dalam konteks kehidupan itu semakin tergerus. Oleh itu menjadi empty, menjadi kosong. Gitu. Nah sekarang misalnya gitu, banyak orang dilihat misalnya uangnya, itu kan gitu, orientasinya uang. Gitu. Kan ada ungkapan, ya bisnis lah katanya gitu. Apa namanya dulur ya dulur, apa nah saudara bisnis ya bisnis kira-kira seperti itu. Oke. Nah saya beri contoh misalnya. Kenapa meaning itu bergerus? Saya contohkan, saya sering mencontohkan apa namanya di public administration gitu, tapi saya kurang memberikan contoh di bisnis administrasi atau ekonomi karena ada Pak Rito, ada Bu Tuti gitu. Sekarang begini, dan itu dialami oleh keluarga saya juga tuh. Mungkin juga Bapak Ibu mengalami atau mendapatkan cerita itu. Jadi ke bank karena pakaiannya apa biasa gitu, pakaiannya tidak mewah, tidak pakai mobil gitu kan gitu. Apa namanya? Tidak begitu apa namanya? Tidak begitu diperhatikan itu. Tapi setelah transaksi gitu, dia transfer 100 juta lebih gitu. Oh, Ibu kok transfer 100 juta gitu kan gitu. Ibu siapa? Baru ditanya. Jadi pelayanan dalam konteks ini gitu pada saat melihat penampilannya biasa aja. Tapi setelah melihat nilai transaksinya berbeda. Ya, nah di situ maknanya bahwa pelayanan itu tidak melihat value apa namanya diukur dengan uang saja, apa namanya diurung dengan penampilan gitu, penampilan. Jadi coba apa namanya dan uang. Kalau uangnya banyak dihargai itu loh, ya kan transaksi. Tapi kalau uangnya sedikit nggak dihargai itu. Padahal kita harusnya menghargai itu as human, menghargai sebagai manusia. Ini adalah jadi value sebagai manusia harusnya. Terlepas dia kaya atau miskin harusnya perlakuannya sama. Ini enggak nih. Gitu. Kalau penampilannya nggak meyakinkan ya biasa saja, kadang-kadang nggak keras gitu kan, tidak ramah lah minimal gitu. Tapi setelah tahu transaksinya besar, loh didudukkan gitu kan, kemudian kepala bagiannya apa namanya nanya-nanya, kok dari dulu gitu. Kok nggak dari dulu begitu gitu loh konteksnya itu. Nah ini juga masalah isu karena apa gitu. Ada degradasi pelayanan yang kurang humanize. Yang dilihat adalah uangnya, tidak dilihat humannya gitu. Harusnya kalau pelayanan itu bagus adalah semua pelanggan adalah diperlakukan sama, harusnya. Nah itu konteksnya. Ya, kalau dalam konteks administrasi bisnis atau ekonomi itu. Ya. Saya pada saat apa namanya pulang dari Australia gitu, ya belum punya rumah gitu kan, apa namanya
jalan kaki saat itu dari kampus, kan dekat rumah saya dengan kampus itu. Ada dosen juga, teman kolega itu yang menanyakan, dari Australia kok jalan kaki katanya. Lah emang kenapa? Benar gitu. Kenapa memang gitu? Kan apa namanya tergantung saya bilang begitu kan gitu. Nah, itu adalah isu-isu dalam konteks kehidupan sehari-hari bahwa memang relevansi konsep dari Weber itu bisa diterapkan dalam untuk menganalisa sekian apa namanya sekian fenomena sosial di sekitar kita. Oke, masih ada pertanyaan? Izin, Prof. Ya, Bu Dini, silakan. Ya, saya pernah membaca kutipan dari Peter Drucker kalau tidak salah yang menyebutkan bahwa doing the right thing dan doing the things right. Saya jadi kepikiran gitu. Itu sebenarnya dikaitkan dengan efisiensi dan efektivitas sebenarnya. Ya, Tapi betul. ketika saya mendengar apa yang disampaikan oleh Prof tadi gitu, itu kok mirip ya, bisa dikatakan demikian, bahwa kalau kita berbicara tentang tindakan rasional nilai atau value rational action Ya, itu bisa juga kita mengkaitkan dengan tadi yang dikatakan sebagai doing the right things gitu. ya. Nah, ketika kita bicara yang orientasi tujuan atau tadi goal oriented action, itu dikaitkan lagi dengan yang tadi doing the things right gitu. Jadi di mana hanya berpikir bahwa tujuannya tercapai atau efektif. Sementara kalau kita melakukan dengan benar, itu berarti kita harus melakukan itu doing the right things-nya gitu. Jadi saya kepikiran, apakah itu bisa sama gitu ya? Sebenarnya pemikiran itu gitu dikaitkan dengan pernyataan tersebut gitu. Dan saya juga sangat tertarik tadi dengan Max Weber yang berbicara tentang istilah Verstehen tadi. Itu ternyata Verstehen tadi itu ternyata memang awalnya saya baca itu apa ini gitu ya, ternyata itu adalah interpretasi terhadap motivasi dari setiap orang itu yang berbeda-beda gitu ya. Motif, bukan motivasi. Motif dari seseorang. Artinya motif kenapa seseorang itu memilih sesuatu atau menginginkan sesuatu gitu, atau kemudian melakukan mengambil tindakan gitu, Prof. Itu menarik buat saya. Terima kasih itu, Prof. Ya, Peter Drucker sependek pengetahuan saya adalah seorang ekonom. Jadi gitu, doing the right thing itu, moga-moga saya nggak terbalik, tapi saya kok agak yakin bahwa doing the right things itu adalah yang menyangkut goal oriented action. Sementara doing the thing right itu cenderung asosiasinya adalah value-nya, right. Jadi itu sangat apa yang dikutip Bu Dini itu cukup terkenal itu maknanya. Jadi gitu Peter Drucker adalah, saya nggak tahu, mungkin orangnya sudah sepuh, sudah tua gitu, apa masih hidup apa tidak, tapi yang jelas langsung dia terinspirasi oleh Weber itu. Ya, jadi itu memang serupa, Bu. Ya, bisa dijelaskan dengan Wert sama Zweck rational action tadi. Ya, itu yang menjadi penting. Nah, jadi doing the thing right itu adalah mengasumsikan ada bersandar pada value. Tapi the right thing gitu, itu sekedar prosedur saja. The right things. Itu kira-kira begitu. Ya. Pertanyaan lain. Nah, jadi kalau begitu Weber kan dekat dengan kita kan, kalau kita bisa menjelaskan dengan dunia sekitar kita itu. Gitu. Kan selama ini seakan-akan Weber gitu, Marx itu jauh di sana gitu kan gitu. Sekarang kita berhutang budi gitu. Cuma mengaku apa tidak atau sadar apa tidak itu aja. Itu yang menjadi penting. Nah, ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Mengapa? Ini dalam konteks metodologi. Mengapa penting untuk mengungkap motif itu? Karena bisa jadi gitu
perangkatnya sama, tindakannya berbeda. Regulasinya sama gitu, tapi aksi tindakan orangnya beda. Saya beri contoh nih. Dimanapun di dunia ini, yang namanya traffic light itu selalu terdiri dari hijau, kuning, merah, ya kan? Itu. Jadi kalau hijau boleh jalan gitu, kemudian kalau kuning setelah hijau maka siaplah berhenti. Maka yang dilakukan harus mengerem, mengurangi kecepatan. Tapi kalau kuning itu, ini aturannya secara umum, kuning itu setelah merah maka siap-siaplah berangkat, perbesar gas gitu kan untuk berangkat, kan begitu. Tapi saya menemukan fenomena yang berbeda gitu di Australia, di Amerika, yang pernah saya hidup di sana gitu dengan Indonesia. Di Amerika sama di Australia, kalau kuning itu selalu mengurangi kecepatan atau siap-siap tuh. Oleh karena itu di sana kepastian. Jadi kalau ibu nyebrang atau bapak ibu nyebrang di sana gitu, insya Allah selamat lah. Gitu. Nah di sini kan kadang-kadang sudah merah tapi nggak selamat karena ada yang robos kan. Itu perangkatnya sama gitu, tapi tindakannya berbeda. Di sini itu termasuk di Jember ya Pak Arif ya gitu. Kalau lampu kuning itu justru gasnya ditambah supaya cepet gitu loh, gitu kan gitu. Nah berarti gitu perangkatnya sama, meaningnya aksinya berbeda karena meaningnya beda. Meaningnya beda, aksinya beda, meaningnya beda. Meskipun regulasinya sama, perangkatnya sama. Disitulah relativisme tentang motif itu yang harus gitu diungkap, yang mungkin berbeda satu sama lain. Itu. Berkali-kali gitu saya jadi korban itu. Kan masih kuning Pak, kenapa berhenti? Yang di belakang begitu ngomongnya gitu. Ya sudah kalau kamu menerobos ya silakan gitu. Tapi saya malu itu. Udah coba. Gitu. Dan seringkali, bukan hanya jarang, bukan hanya seringkali, bukannya sering itu, seringkali itu gitu. Kalau itu kuning gitu, tidak terlepas apakah itu remaja, laki-laki atau perempuan, termasuk ibu-ibu itu gitu. Kalau kuning malah megas itu supaya cepet tuh kan, gitu, tanpa melihat risikonya. Nah, itu bedanya dengan di negara-negara yang patuh hukum itu konteksnya. Oleh karena itu ada teman saya di di Malaysia pada waktu di Jember itu malam hari pakai mobil, meskipun nggak ada mobil Pak, nggak ada polisi Pak, sepi gitu ya, saya nggak berani nggak berani, itu belum ada kamera loh ya, belum ada etle itu saya nggak berani gitu. Karena kebiasaan kami di Malaysia tidak pernah ya tunggu hijau katanya. Gitu. Soalnya gitu, saya perlu jelaskan sini gitu, karena pada waktu di Medan gitu, temennya di Medan mengatakan, wah sepi aja, bablas aja, katanya gitu kan, gitu. Itu. Jadi dia menjelaskan ya, itu bedanya. Karena meaningnya, jadi orang Malaysia itu mengatakan bahwa patuh traffic light, patuh lalu lintas itu adalah meaningnya menyangkut kebaikan, value. Jadi malu kalau melanggar. Gitu. Lah kita tidak sampai segitu, gitu. Oh, nggak ada polisi aja kok, gitu kan, gitu. Yang penting nggak ada kecelakaan, gitu aja. Kira-kira begitu pertimbangan. Jadi urusannya adalah goal oriented itu. Disinilah poinnya adalah gitu. Perangkatnya sama, sebenarnya regulasinya sama, tapi tindakannya berbeda karena meaningnya berbeda. Yang di kepala orang itu. Oleh karena itu, orang bertindak, kata Weber, itu selalu punya meaning, punya makna yang sangat pribadi yang mungkin berbeda dengan orang lain. Gitu. Disitulah dalam konteks penelitian menjadi penting untuk gitu mengungkap motif itu. Gitu. Oleh itu kan tadi saya katakan, ini sama-sama satu kelas gitu, tapi jangan-jangan motif S3-nya juga berbeda. Ini bukan masalah baik dan buruk. Gitu. Itu motifnya berbeda. Gitu. Meskipun ada yang serupa, tapi ada perbedaan. Nah itu motifnya menjadi beda. Oke, itu yang menjadi penjelasan lebih lanjut itu.
Pak, izin bertanya lagi. Boleh. Ini apakah maksudnya seperti contoh dari Mbak Mel tadi ketika dikatakan bahwa apa namanya di akhir tahun itu kan menghabiskan uang gitu, proyek lakukan proyek sebanyak-banyaknya gitu demi menghabiskan anggaran. Karena memang ada nilai-nilai yang kemudian itu ditanamkan atau misalnya selalu ada pernyataan kalau nggak dihabiskan anggaran tahun depan itu dikurangi loh gitu. Ya, Jadi seperti itu. Nah, termasuk juga lalu lintas tadi. iya, Apa namanya di Indonesia ini kayaknya ada nilai yang tadi Bapak katakan bahwa udahlah orang masih kuning juga nanti lama loh kalau kena lampu merah begitu ya Pak ya. Ya. Berbeda dengan negara-negara seperti di Eropa, Amerika gitu. Itu jelas bahwa mereka itu sangat taat, bahkan ketika ada orang menyeberang, mereka selalu mendahulukan yang menyeberang walaupun Betul. tidak ada lalu lintas gitu. Ya. Dia pasti berhenti walaupun begitu ngelihat orang, oh ada orang mau nyebrang pasti berhenti gitu. Di Indonesia kan mau di zebra cross juga tetap aja Pak, atau di penyeberangan selalu diterobos duluan. Mana yang duluan itu yang nah itu apakah memang apa namanya, nah itu bisa jadi juga ketika dikaitkan dengan apa namanya teori yang disampaikan oleh Mark Weber itu bahwa itu kalau diberlakukan di negara-negara apa namanya Eropa, bahkan termasuk seperti Commonwealth seperti Malaysia, itu bisa saja nilainya itu kan dari mereka. Sementara yang nilai-nilai yang ditanamkan di Indonesia itu jauh dari apa namanya nilai-nilai yang pernah apa atau yang dipercaya gitu oleh orang-orang di Eropa sana gitu atau di Amerika maupun Australia gitu. Mungkin itu ya Pak ya mungkin. Ya, terima kasih Bu. Ini bagus untuk apa namanya untuk menggarisbawahi apa yang saya jelaskan. Oleh karena itu Weber cuma satu yang pakai istilah value, yaitu yang weight rasional tadi. Sementara yang apa namanya pragmatis tadi, apa namanya sebentar ya Pak Rito, apa namanya yang pragmatis tadi pakai goal oriented, tidak pakai istilah value, tidak pakai istilah pada nilai itu. Oleh karena itu umpamanya, jadi goal oriented. Kenapa orang Indonesia ada kuning kemudian gasnya malah dipercepat tujuannya supaya cepat, supaya tidak terhambat lama. Jadi tujuannya goal, bukan value. Oleh karena itu, yang menjadi isu di negara berkembang adalah tentang taat hukum itu masalah moralitas. Jadi pada saat malu itu berarti, oh itu jelek toh kalau dilakukan. Nah, itu yang menjadi isu tentang value rational action tadi. Nah, Ibu Butini tadi memakai bahwa oh nilainya berbeda. Weber tidak berbeda, tidak memakai nilai pakai istilah nilai di dua klasifikasi. Tapi cuma ada value rational action, ada goal oriented. Yang kita itu goalnya. Karena apa? Melanggar lalu lintas supaya cepatlah, males apa namanya nunggu lama misalnya kayak gitu. Karena goal orientednya untuk cepat aja. Apalagi nggak ada polisi kan gitu. Oleh itu kan dulu lucu juga gitu. Karena nggak ada polisi akhirnya dibangun patung polisi di setiap perempatan. Karena dulu ada patung polisi kan gitu. Ya lucu juga sebenarnya gitu ya, karena orang punya persepsi kayak gitu. Dan itu sebenarnya kalau ditulis juga jadi bagus itu, jadi menggelidik juga itu, bahwa orang mengasumsikan ya kan nggak ada polisi gitu. Oh kalau begitu gitu, memang gitu, semua harus dipaksa di sini dalam konteks kebijakan. Oleh karena itu helm harus dipaksa gitu kan, gitu konteks seperti itu akhirnya pendekatannya akhirnya gitu. Jadi akhirnya peraturannya diperketat. Karena apa gitu? Karena ada prinsip ya peraturan itu untuk dilanggar. Ada yang mengatakan begitu gitu konteksnya itu. Apalagi dalam hidup, cari yang halal aja susah kok gitu kan. Cari yang yang haram aja susah kok, cari yang halal kan. Lah itu kan sudah bergeser betul itu dalam konteks dan itu sering menjadi anekdot dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Jadi saya cenderung kalau saya ingin menegaskan Weber tidak memakai istilah nilai dalam dua klasifikasi. Dia cuma pakai value rational action yang memang standar pada nilai, tapi ada yang goal oriented yang bisa pragmatis itu. Nah perbedaannya adalah maka kalau tadi Ibu menyinggung antara negara-negara yang sudah mapan di barat sana dalam konteks social value-nya gitu, maka orang malu. Itu masuk korupsi toh, gitu. Di barat itu nggak usah sampai sekali disinggung di media massa mundur tanpa diminta mundur, mundur sendiri karena apa? Malu sudah gitu. Belum terbukti di pengadilan. Kalau di sini kan beda.
Oh kan belum inkrah katanya gitu kan baru apa namanya belum diadili kan gitu. Konteksnya beda tuh. Itu adalah masalah value di situ. Gitu. Kira-kira begitu. Pak Rito, silakan. Tadi ya resen tadi. Ya Pak, menarik Pak dari dua Bu Dini sama Bu Melati tadi Pak. Saya mau eh, ada kegundahan mungkin Pak ya. Mungkin gini Pak. Eh, Kalau di Weber itu saya kira saya baca apa saya dengar dari Bapak dan saya baca tadi kan Weber itu kan berpendapat seiringan zaman itu kan zaman itu bergerak kepada modernitas tuh Pak. Ya, Tindakan manusia, jadi Weber menjelaskan tadi kata Bapak cuma dua tindakan. Ada westernization atau value rational action ya, sama purpose action atau goal ya, oriented action tadi Pak ya. ya, Kalau dalam anu kan dua tindakan sosial ya Pak. Tapi kalau dikaitkan dengan perkembangan menuju modernitas Pak, tindakan ya, manusia itu semakin didominasi oleh goal oriented action ya, ya Pak. ya, Yang murni berfokus pada efisiensi Pak. Kalau ya, dikaitkan dengan ekonomi, ada kalkulasi tujuan. ya. Bahkan ada beberapa yang viral kemarin saya analisis itu ada kata-kata dua kata yang sangat viral ya. Pokoknya ada. Hmm. Itu viral tuh di TV, di internet. Pokoknya ada dua kata itu yang viral. Oh ini berarti saya analisis berarti purpose action atau goal orientation action itu. Goal oriented action. Eh, Namun Pak, saya lihat itu kan ada eh, kampanye sosial misalnya Pak ya, kampanye sosial, gerakan lingkungan modern, itu dia sangat berakar kuat dengan nilai-nilai moral Pak. Ya. Nilai moral. Atau digerakkan, namun itu digerakkan dengan sistem yang manajerial dan kalkulasi yang sangat efisien Pak. Hmm. Akarnya kuat misalnya lah. Terus pertanyaannya gini Pak, mungkin yang kegunaan saya dalam kacamata Weber ini ya, fenomena seperti ini itu bisa dikatakan bentuk kompromi nggak sih Pak? Bentukan kompromi di mana apa tadi value rational action dan apa tadi ya, dan goal oriented action itu saling melebur Pak, semakin melebur itu Pak. Jadi atau gini, ataukah nilai moral tersebut telah terreduksi itu Pak menjadi sebagai sarana Pak, sebagai sarana untuk mencapai tujuan Pak. Ya. Tadi kan ada value rational action dan goal oriented action. Kadang-kadang yang jadikan apa sarana itu kadang-kadang value rasional tuh Pak, baru nanti untuk mencapai tujuan efisiensi gitu sih Pak. Oke. Gimana itu Pak ya? Ya. Weber dalam apa tulisannya itu. Jadi yang tulisannya tebal yang Economic and Society kalau nggak salah itu Theory of Organization itu. Itu kalau nggak salah ya, hampir 1000 halaman. Saya baca pada S1 itu. Menjelaskan detail masalahnya. Di apa namanya di tulisannya di perpustakaan udah nggak ada di perpustakaan UGM adanya. Oke. Nah, kalau tadi Pak Rito gitu mengatakan ada peleburan gitu, mungkin itu salah satu sudut pandang. Tapi begini ceritanya. Setidaknya itu kalau kita pahami dari apa namanya dari penjelasan Weber. Weber itu menyediakan sarana bahwa gitu action itu meaningnya macam-macam. Ada yang base value base, ada yang purpose base gitu kan, kemudian ada functional itu. Terserah. Nah, kecenderungannya kata Weber adalah gitu, di mana industrialisasi itu marak, modernitas itu semakin apa namanya, semakin intens gitu, orang cenderung lebih terpaku pada birokrasi dan goal oriented action gitu. Yang penting prosedurnya tercapai, terpenuhi dan tujuannya tercapai, sehingga cenderung mengabaikan masalah-masalah value. Tetapi saya setuju dengan ilustrasi, banyak koreksi yang kemudian apa gunanya ini tercapai gitu kalau secara moral itu pertanyaan tentang apa yang fungsinya, apa menguntungkan masyarakat ya, itu diabaikan. Itu sekarang juga menjadi apa namanya menjadi isu dalam konteks ini. Itu. Tapi dalam
apa namanya, yang saya jelaskan poinnya adalah dalam konteks metodologi, karena itu berbeda maka perlu digali. Jangan-jangan motivasi orang membuat kebijakan atau berarti apa, jangan orang beraksi apa membuat kebijakan, apa membuat regulasi dan sebagainya itu cuma dalam goal oriented, ataukah juga ada tentang apa namanya value-nya. Itu isu yang nggak pernah selesai, Pak. Memang idealnya, saya setuju dengan Pak Rito itu, idealnya itu istilah Pak Lebur, goal-nya tercapai, tapi value-nya juga terpenuhi. Gitu. Itulah yang saya katakan tadi, Pancasila tadi. Tuh. Oke. Nah sekarang, saya beri contoh sekarang. Ini kasus betul nih. Administrasi bisnis lagi, sama ekonomi lah gitu. Saya pernah membaca reportase gitu kan. Di Filipina Selatan, saya sudah pernah cerita. Di Filipina Selatan itu kan mayoritas Katolik tuh. Mayoritas Katolik itu. Tapi orang Katolik itu selalu suka kalau ke money changer menukarkan uang itu ke money changer minoritas, orang-orang Muslim itu. Jadi mayoritas adalah orang Katolik gitu. Maka ada usaha money changer gitu loh. Nah, orang-orang Katolik yang mayoritas itu cenderungnya lebih banyak datang ke money changer yang dimiliki oleh Muslim daripada orang Katolik gitu. Pertanyaannya adalah ditanyakan kenapa? Karena katanya gitu. Karena money changer di apa namanya yang dimiliki orang Muslim itu gitu menarik keuntungannya sedikit. Jadi kalau tukar gitu. Nah, kalau yang dimiliki ini kecenderungannya yang dimiliki orang-orang Katolik itu gitu, selisihnya itu apa namanya? Tinggi kata apa namanya gitu, keuntungannya dia diraih itu lebih tinggi gitu. Nah sekarang dalam konteks Weber kan perlu didiknya, apakah tindakan orang Muslim itu semata-mata demi keuntungan ataukah demi saya juga ingin tidak memberatkan orang. Kalau tidak memberatkan orang ke dalam konteks seperti itu maka itu ada unsur value-nya. Tapi kalau sekedar ya supaya saya laris saja gitu, supaya saya laris saja itu, maka itu adalah goal oriented. Kalau diteliti kayak begitu gitu. Nah itu kan jadi menarik, ya kan? Mayoritas Katolik, tapi mayoritas larinya ke money changer orang Muslim daripada orang Katolik itu. Loh kenapa? Karena ya itu money changer di orang Muslim itu dia cuma menarik keuntungan sedikit daripada yang di Katolik. Maka pertanyaannya sekali lagi itu, apakah ini pertanyaan tentang Muslim itu dia menarik keuntungan sedikit itu cuma sekedar untuk meraih keuntungan supaya laris gitu semata-mata, kalau itu maka goal oriented. Tapi kalau itu memang supaya laris ada, tapi saya ingin menjelaskan peleburan tadi loh, tapi pada saat sama ya ingin menolong lah orang lain gitu kan. Orang lain kan kadang-kadang tidak tukar itu kan bukan karena kelebihan uang tapi karena kebutuhan, misalnya TKI misalnya kayak begitu misalnya gitu kan, atau migran pekerja migran misalnya. Nah, kalau ada niat itu menjadi penting untuk memahami. Oh, berarti jangan-jangan yang dikatakan oleh Pak Ridho tadi, peleburan itu, idealnya memang begitu. Pendidikan itu kan bukan hanya mengasah orang ada, tapi ada fungsi sosialnya itu. Ya, misalnya gitu kan, gitu. Ada unsur sosialnya, bukan sekedar bisnis tuh. Kalau bisnis kan ya SPP aja dimahalkan, ya gitu. Tapi adalah misi sosial. Memandaikan atau membina atau membuat orang menjadi tercerahkan, itu misi menurut UNESCO itu gitu. Nah kalau sekedar bisnis ya sudah, dia mau bayar mahal ya kita ajar gitu aja. Tapi kan dalam pendidikan kita kan ada juga yang menjelaskan tadi bercampur ya, dilebur gitu, peleburan itu. Jadi ada unsur yang goal, tapi pada saat sama juga ada unsur value-nya misalnya. Gitu. Selain pintar juga perlu gitu membentuk manusia yang berkarakter misal. Karakter itu sebenarnya istilah luas itu. Jadi punya integritas gitu kan, punya nilai sosial gitu kan gitu. Oleh itu KKN itu jadi penting. Gitu. KKN itu kita di Malaysia nggak ada KKN, mereka belajar ke sini gitu. Apa gunanya orang pintar tapi asosial, tidak sosial maksudnya gitu. Pintar harus sosial. Kalau pintar itu sendiri kan dia tidak peduli pada masyarakatnya. Nah, jadi
ada kemungkinan dalam konteks sehari-hari itu ada blur itu antara dua gabungan itu, antara goal oriented sama digabung dengan value rational itu ada, gitu. Tapi juga tidak jarang juga kebijakan tingkah laku itu hanya goal oriented saja dengan mengabaikan itu. Kan dulu dalam politik kita itu ada kan gitu. End justify the mean. Tujuan menghalalkan semua cara demi tujuan. Nah, itu adalah ekstrim yang goal oriented tadi, nggak peduli sudah. Itu. Nah, oleh karena itu dalam konteks ide-ide besar tentang Indonesia itu gitu kok jarang ya gitu. Setidaknya bukan nggak ada, jarang itu. Misalnya bagaimana sih gitu implementasi keadilan sosial itu gitu dalam kebijakan tertentu misalnya. Gagasan itu kok jarang. Karena gini, tahun 80-an itu Pak Mubiarto itu meskipun itu menjadi debat panjang dengan ekonom-ekonom UI itu mengatakan ekonomi Pancasila itu. Dia konsep itu. Merumuskan itu, konsep-konsep itu. Jadi bagaimana ekonomi itu berdasarkan Pancasila gitu. Nah, debat itu. Tapi setelah Pak Mubiarto nggak ada yang meneruskan itu. Itu. Meskipun di mana-mana ada laboratorium Pancasila itu kan gitu. Gak ada ekonomi Pancasila, padahal kita itu loh dasarnya Pancasila, kan bagus tuh. Dalam konteks itu, apa implementasinya? Kan Pancasila itu adalah nilai yang universal, nilai universal dan umum, maka implementasinya adalah setiap aspek kehidupan, kebijakan, ekonomi, kebijakan sosial, kebijakan politik, gitu kan. Bagaimana ini nilai Pancasila itu bisa terwujud? Kan menjadi penting, itu harusnya pekerjaan BPIP itu. Gitu. Tapi gagasan itu gimana? Masa kita Pancasila cuma upacara melulu? Iya kan gitu. Nah ini harusnya gitu menjadi PR kita dalam konteks bangsa itu. Dan BPIP harusnya menjadi leading sektornya logikanya dalam konteks. Karena ini kebetulan menyangkut value. Karena Pancasila itu value. Iya kan gitu. Nah keadilan sosial di bidang ekonomi, keadilan sosial dalam manajemen masyarakat adat. Gitu. Kan tuh banyak aspek-aspeknya. Iya kan gitu. Gitu. Nah itu yang menjadi menjadi isu sebenarnya yang lebih dasar, yang lebih esensial itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau enggak gitu, saya khawatir gitu. Negara kita, Pancasila, tapi kehidupannya kapitalis. Ya kan gitu. Itu yang menjadi ironis gitu. Konteksnya begitu. Oh kita beragama gitu, tapi hidupnya bebas. Kan jadi susah kayak konteks. Nah. Jadi dari situ kemudian kalau kita Weber menyediakan kerangka konsep itu untuk mengidentifikasi permasalahan kontemporer itu, gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Rito atas pertanyaannya itu, sehingga saya bisa mengelaborasi lebih lanjut itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Itu satu, Weber tentang masalah motif. Jadi kita sekarang moga-moga mulai paham atau memahamkan kembali persisnya begitu bahwa kenapa Verstehen, karena motif seorang untuk bertindak apapun wujud tindakan itu gitu. Selalu ada motif driven, digerakkan oleh motif dan setiap orang berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian, kalau memang penelitiannya itu untuk melihat motif, kita harus mendalami motifnya apa. Itu konteksnya. Ya. Oke, birokrasi sudah. Gitu. Nah, yang kedua, tema kedua dari Weber itu adalah menyangkut otoritas. Itu, otoritas. Weber itu membedakan 3 otoritas itu. Otoritas itu sama dengan legitimate, itu. Legitimasi itu, otoritas itu. Jadi otoritas itu dilihat dari atas. Kalau dari bawah, kekuasaan itu legitimate enggak? Itu. Rumusnya legitimasi itu gitu adalah kekuasaan plus kesukarelaan. Jadi orang mengakui kekuasaan itu karena sukarela, bukan karena dipaksa. Itu legitimate namanya. Jadi dukungannya itu murni, bukan karena takut. Nah, Weber menilai atau mengklasifikasikan otoritas itu muncul atau legitimate domination itu muncul, diakui. Sehingga itu kemudian kebijakannya itu dituruti oleh yang
dikuasai oleh rakyatnya misalnya gitu, karena tipe-tipe yang berbeda tadi. Satu adalah namanya traditional authority itu didasarkan pada kebiasaan dan adat istilah kalau kita bilang adat. Loh kenapa jadi kepala adat ya? Bapaknya dulu kepala adat itu, gitu kan? Gitu. Saya nggak tahu di Kalimantan ada mudin nggak? Ada mudin nggak? Yang mengawinkan itu biasanya mendoakan mengawinkan itu apa ya di Kalimantan itu mudin. Jadi gitu. Kenapa kok jadi mudin? Ya, bapaknya dulu mudin. Gitu. Jadi dia diangkat lagi jadi mudin. Penghulu. Ah ya penghulu ya Pak Mudin itu ya. Oke gitu. Itu tradisional tuh. Nah, tradisional ini gitu. Itu cenderung bersifat eksklusif. Karena apa? Gitu. Dia otoritasnya diakui karena memang tradisi. Kenapa jadi kepala adat? Ya, bapaknya juga kepala adat, kepala suku gitu. Sekarang jadi anaknya gitu. Nah, kemudian itu misalnya yang terjadi di kerajaan kayak di Inggris tuh, yang jadi raja ya mesti kerabatnya, terutama anaknya. Jadi kalau hanya bisa darah biru, darah merah seperti itu nggak bisa jadi raja, kira-kira seperti itu gitu. Ini bukan masalah baik atau buruk, itu penjelasannya. Dalam kehidupan seperti Raja Jogja misalnya, ya kan, ya nanti penggantinya ya mesti anaknya atau adiknya, gitu. Kira-kira begitu. Nggak bisa kita jadi Raja Jogja kan, gitu. Konteks seperti itu. Atau di raja dimanapun, gitu. Jadi Raja Kutai juga nggak bisa, gitu kan, keturunan raja kan, gitu konteksnya. Ini adalah fenomena. Ini bukan masalah baik buruk, itu fenomena. Dalam konteks kehidupan modern yang yang hari itu bukan hal yang baru, bukan hal yang langka, gitu. Seorang kiai itu punya pesantren biasanya pengganti ya anaknya. Nah, gimana kalau anaknya perempuan, Pak? Gitu. Maka anak perempuannya dicarikan suami yang pinter dari santrinya, gitu kan, supaya bisa mewarisi pesantrennya, gitu loh. Jadi itu kalau dalam konsep Weber namanya traditional authority. Itu traditional authority. Didasarkan pada tradisi. Itu. Sampai modern juga masih ada itu. Yang kedua adalah karismatik gitu. Jadi karismatik terikat atau terkait dengan kualitas pribadi seorang. Karena ada pemimpin karismatik gitu. Tidak usah yang terkenal ya, gitu seperti Bung Karno gitu kan karismatik memang. Ada saya itu pernah saya nggak tahu kan dalam siapa dia itu. Acara seminar, terus nunggu pembicara kunci ini keynote speaker itu. Berkali-kali yang nunggu itu rame aja di ruangan itu. Sampai panitia mengatakan tolong agak reda, diam gitu supaya tidak seperti pasar gitu. Nggak berhasil itu. Terus tahu-tahu ada orang itu lewat itu masuk gitu ya, itu masuk. Semua itu diam gitu. Loh, siapa orang ini ya gitu. Kan dia punya punya karisma di situ. Nah ini kalau ini karomah Tuhan ini nggak bisa diiri, ini karunia Tuhan. Wah, gitu kan. Karena orang dengan kapasitas pribadinya itu disegani, gitu. Bukan ditakuti, disegani konteksnya. Oleh karena itu kalau jadi guru yang baik, kalau itu jangan ditakuti mahasiswanya, disegani boleh lah. Tahu ditakuti mahasiswa itu enggak, jadi mahasiswa enggak berani nanya tuh, gitu. Disegani. Nah, karismatik leader itu banyak. Contohnya banyak macam lebih dari dua. Dari Indonesia Soekarno, kemudian dari dari India misalnya Mahatma Gandhi misal, gitu. Kalau ada Jawaharlal Nehru, kemudian dari Burma dulu ada Nkrumah, Utan tulisannya UTHNT, Utan. Gitu. Kemudian dari Mesir ada Gamal Abdel Nasir misal, itu dia karismatik itu. Dari Ghana dulu ada Nkrumah, ya tokoh-tokoh dunia ketiga, tokoh negara berkembang atau negara non blok dulu yang berkumpul di Bandung itu. Jadi ada kualitas seperti itu. Nah, yang ketiga adalah legal rational authority, otoritas yang memang diperoleh dari prosedur, dari regulasi, dari persyaratan tertentu.
Dari tiga otoritas itu, tradisional, karismatik, dan rasional, yang paling terbuka bagi semua orang adalah yang legal, rasional tadi. Mau jadi bupati misalnya, ya kan siapapun boleh, asal memenuhi kriteria. Pertama sehat, yang kedua memenuhi aturan pendidikan, yang ketiga terpilih. Gitu. Nah, kalau sampai terpilih saja, gitu kan, terpilih saja, itu sampai prosedur dalam konteks nilai tadi, goal oriented tadi, karena menyangkut akseptabilitas, itu loh. Kan tidak ada ketentuan tentang intelektualitasnya, kan tidak ada tentang moralitasnya, kan belum itu. Jadi pemilu di Indonesia itu dominannya adalah dalam konteks tentang purpose itu, tentang goal oriented tadi. Nah, dalam konteks modernisasi itu, maka jabatan gitu kan, proses kenaikan mobilitas sosial sering cenderung berbasis legal rasional karena itu bersifat impersonal. Apa impersonal? Tidak melihat sosoknya. Siapapun yang memenuhi persyaratan, yang memenuhi prosedur, silakan untuk maju. Tapi kalau tradisional sama karismatik, ya nggak bisa. Tradisional itu ya tergantung. Ada keturunan raja enggak untuk jadi pemimpin? Ada keturunan kepala adat enggak untuk bisa terpilih menjadi atau ditahbiskan atau dinobatkan menjadi ketua adat. Gitu. Kalau karismatik, lah itu menyangkut pribadi, kualitas pribadi. Itu nggak bisa dikaro Tuhan. Ya, sekarang dengan modalitas sekali lagi, maka gitu otoritas yang legal rasional tadi berdasarkan regulasi dan siapapun boleh ikut sejauh memenuhi persyaratan dan memenuhi regulasi dan aturan yang ada, itu yang sekarang semakin dominan. Itu. Nah, oleh karena itu traditional authority, charismatic authority, dan legal rational authority itu gitu. Karena dianggap bahwa yang legal rationality itu memberikan kesempatan bagi semua orang, di mana itu adalah menjunjung asas keterbukaan, memberikan kesempatan yang sama pada siapapun, apapun latar belakangnya, seringkali dianggap positif sekarang. Oleh karena itu menjadi landasan demokrasi. Itu. Sementara gitu, yang tradisional itu sama karismatik semakin ditinggalkan. Karena apa? Bersifat eksklusif. Oleh karena itu seringkali ada stigma yang cenderung negatif. Lihat, dinasti politik misalnya. itu kan cenderung mendapatkan cap yang negatif, konteksnya seperti itu. Karena modernitas itu sering sekarang menganggap bahwa legal rational yang terbuka pada siapa saja, sejauh orang itu memenuhi, atau sosok itu memenuhi aturan dan regulasi yang ada, itu dianggap sebagai otoritas yang terbaik dan acceptable. Itu konteksnya. Weber tidak mengatakan mana yang baik, sepeda pengetahuan saya tidak mengatakan mana yang baik dan yang buruk gitu. Karena yang tradisional itu juga ada baiknya juga. Coba di Inggris itu, kerajaan itu, kenapa nggak dari republik? Karena kerajaan itu menyatukan 4 negara di Inggris itu. England, Skotlandia, Wales, sama Irlandia Utara. Jadi UK itu ada singkatan United Kingdom, persatuan kerajaan-kerajaan, yang kemudian gitu dipimpin oleh ya Raja Inggris, sekarang Pangeran Charles itu. Oleh karena itu gelarnya nanti Prince of Wales misalnya, Pangeran Wales, karena untuk mewakili negara Wales itu. Oleh karena itu dalam sepak bola gitu, Inggris itu gitu, kita baca Inggris, United Kingdom itu gitu, yang masuk ke 11, yang ikut bertarung 4-11, England, Skotlandia, Wales, sama Irlandia Utara. Jadi dengan Inggris itu menjadi pengikat kehidupan berbangsa dan bernegara. Masa itu negatif? Nah, itu yang tidak dipakai di Indonesia. Itu loh. Oleh karena itu Tan Malaka mengusulkan republik, sehingga terbuka dan bersifat egaliter, terbuka bagi siapa saja yang memimpin itu. Nah, ini kan relatif. Setiap
Coba di Eropa itu, yang masih beberapa yang masih raja ya, Spanyol ada raja, Belanda, Belgia, Inggris, kemudian kerajaan semua tuh. Tapi kerajaan yang sekarang konstitusional ada perdana menterinya, raja sebagai simbol pemersatu, tapi masih kerajaan. Indonesia nggak mau itu. Nah, maksudnya, di sana masih ada yang baik karena fungsional, gitu. Itu fungsional. Sehingga kontestasi itu politik itu menjadi minim, oleh karena itu stabilitas politiknya menjadi bagus, relatif bagus. Itu. Nah, coba Jogja relatif stabil. Karena apa? Gitu. Gubernurnya itu mewakili tradisional otorite itu. Untuk Jogja loh ya, gitu. Belum tentu baik untuk Jawa Timur gitu loh. Gitu masalahnya, gitu. Itu dari konteks itu. Jadi maksudnya ini terlepas dari baik atau buruk, untuk memahami saja tuh. Gitu. Oleh karena itu pada saat misalnya pada waktu masa SBY kalau nggak salah, undang-undang keistimewaan Yogyakarta itu mau disamakan bahwa gubernur itu akan dipilih, marah itu apa namanya, rakyat Jogja itu, ya Jogja itu. Karena begini di Jogja itu, rajanya itu begitu dekat dengan masyarakatnya. Jadi tanah di Jogja itu milik raja semua. Kampung-kampung itu adalah tanahnya tanahnya kerajaan. Oleh karena itu termasuk rel kereta api itu nyewa konon itu adalah nyewa pada tanah raja. Nah, rakyat itu bisa menggunakan tanah namanya tanah Magersari, itu tanahnya raja. Oleh karena itu ikatan raja dengan dengan rakyat itu cukup erat itu. Jadi kalau rakyat mendukung dalam konteks otoritas itu, jadi kekuasaan raja di Jogja itu sangat kuat gitu. Bahkan diganti menjadi raja gubernur dipilih tidak otomatis jadi raja, itu ditentang habis-habisan sampai saat ini. Jadi berarti tradisional otorite di Jogja itu dianggap positif. Kan beda dengan Solo kan? Iya kan? Solo kan cuma simbol kebudayaan. Di Jogja rajanya adalah gubernur otomatis tuh, konteksnya itu. Jadi ini ada relatif kebaikan tentang bagaimana kekuasaan legitimate. Legitimate. Itu konteks. Jadi yang tradisional belum tentu dianggap jelek oleh masyarakatnya. Itu. Tapi kita bisa mengklasifikasikannya. Nah, yang kita memang sekarang menuju dominasi dari yang legal rasional itu. Semuanya terbuka, pakai pemilu, pakai pemilihan lah gitu, pakai pemilihan dan sebagainya, sehingga terbuka. Karena apa? Itu seiring merebaknya nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai keterbukaan gitu kan, dan nilai-nilai kefairnessan, bahwa semua manusia itu adalah posisi yang sama itu. Apalagi untuk mengurusi publik. Itu. Mengurusi publik. Nah, oleh karena itu konteks otorite ini kalau dikaitkan dengan administrasi publik khususnya, itu adalah menyangkut leadership. Nah, leadership itu kuat apa enggak? Di Jogja itu leadershipnya kuat karena berbasis tradisional otorite. Jadi dia gubernur tapi sekaligus raja gitu kan. Nah, rajanya leadershipnya bagus. Dia dekat dengan rakyat tuh. Oleh karena itu saya ingat betul pada saat dilantik itu di Hamengkubuwono ke-10 ini gitu, dia mengatakan saya tidak bisa cari bapak saya. Bapak saya itu dulu menekankan bahwa tahta itu harus untuk rakyat. Oleh karena itu ada buku namanya Tahta untuk Rakyat itu. Oleh karena itu kemudian pada waktu dilantik jadi Hamengkubuwono ke-10 apa dilakukan pada awal, saya nggak tahu sekarang pas dilakukan nggak. Jadi setiap Jumat itu sholat Jumatnya itu kan ada 3 kabupaten itu. Jadi Jumat sekarang di Kabupaten A, gitu. Jumat berikutnya di Kabupaten B, kemudian berikutnya di Kabupaten C. Dia muter terus. Oleh karena itu dia dicintai rakyatnya karena dekat konteksnya itu. Sama dengan Raja Thailand yang meninggal, yang Bhumibol Adulyadej itu. Itu dianggap manusia setah dewa itu. Jadi setelah dilantik, gitu, dia akan masuk kuliah di Swiss itu kalau nggak salah. Dilantik umur 17 kalau nggak salah, umur 14 gitu. Setelah itu memutuskan dia tidak keluar negeri, maka
yang dilakukan adalah sering menyapa di dalam negeri itu. Dari kampung ke kampung dia menyapa tentang apa untuk mendengarkan suara rakyatnya. Sehingga dia dekat. Orang itu dicintai rakyatnya. Itu. Sampai militer aja takut itu. Militer itu takut sama dia. Karena dia dekat dengan. Nah, ini adalah pola leadership yang apa namanya yang berbasis trusted authority, tapi dengan pendekatan kerakyatan. Kan menjadi jelas bahwa dalam konteks leadership, otoritas itu yang tradisional tidak selalu jelek. Gitu. Gitu kan, gitu. Kiai itu saya menganggap positif. Karena apa? Itu menjadi pilar gitu kan, gitu untuk masyarakat sekitar itu. Gitu. Oleh karena studi pesantren jadi menarik sebenarnya gitu. Karena pilar di situ. Dia adalah gitu. Oleh karena itu kalau dilihat dari Clifford Geertz mengatakan, kiai dalam sejarah adalah agen broker yang menghubung broker dalam konteks positif yang menghubungkan budaya lokal dengan budaya di luar itu. Karena kan kiai biasanya keluar karena dia haji dan sebagainya itu. Jadi dia broker menghubungkan gitu karena dia dengan fatwanya, dengan ajarannya dan sebagainya menjaga ketenangan masyarakat itu dari gempuran nilai-nilai gempuran dari nilai-nilai barat itu. Konteksnya. Ya. Selain fungsi-fungsi lain itu katanya Clifford Geertz itu. Itu jadi pilar. Indonesia belum punya sekolah, pesantren sudah jadi sekolah. Jadi jadi pusat-pusat pendidikan itu. Konteksnya seperti itu. Jadi terlepas bahwa itu kan tradisional. Jadi kiai diturunkan anaknya salah satu anaknya laki-laki ya bagus-bagus juga karena itu mengemban misi dari bapaknya yang turun-menurun itu. Oleh karena itu, sekali lagi saya selalu menghindari dikotomi kalau bisa tradisional sama modern. Karena terjebak kalau modern selalu cenderung positif, kalau tradisional cenderung negatif. Enggak. Saya itu tradisional itu sesuai konteksnya. Dalam konteks public administration, local wisdom itu tradisional sebenarnya. Tapi sekarang orang mulai menengok kan, gitu. Local wisdom itu ada positifnya, itu. Karena kebijakan lokal, wisdom, kebijaksanaan lokal, nilai lokal itu seringkali justru kondisif untuk suatu manajemen publik. Itu. Jadi contoh tradisional itu tidak selalu jelek. Jadi seperti local wisdom. Menurut saya gotong royong kan bagus tuh. Gitu. Gotong royong itu bagus tuh. Musyawarah itu juga bagus. Karena musyawarah itu bisa menggali gitu, mengungkap itu apa yang di dalam. Lah aku ya setuju misalnya. Saya nggak setuju dengan itu dengan ulah itu. Kan bukan voting. Voting itu cuma suara, nggak bisa. Voting itu kan cuma angka, tidak bersuara. Tapi kalau musyawarah, kenapa sih kau setuju? Ini loh, saya nggak punya alasan itu kan itu dialog sebenarnya. Dan itu menjadi memanusiakan orang, gitu. Bukan orang dihitung dengan angka, dengan voting itu. Musyawarah itu local wisdom. Itu local wisdom. Coba Pancasila. Permusyawaratan dulu atau perwakilan dulu? Ayo, ingat tak? Di sila keempat itu, permusyawaratan dulu ataukah perwakilan dulu? Permusyawaratan. Permusyawaratan. Tapi prakteknya perwakilan dulu, baru bermusyawarah. Itu ironisnya kita itu. Jadi coba renungkan bahwa, itu local wisdom itu. Karena itu tradisi masyarakat kita musyawarah dulu. Gitu. Sekarang perwakilannya dimusyawarahkan kemudian, diatur gitu. Jadi, ya perlulah gitu, pendidikan Pancasila direvitalisasi itu. Gitu. Untung saya nggak mengajar Pancasila ya gitu. Pak Arif mengajar Pancasila enggak tuh? Ngajar, Pak. Oh, ngajar itu. Iya toh, konteksnya seperti itu gitu. Jadi maksud gini, mengajar Pancasila itu harus juga kritis kayak gitu karena itu adalah value gitu loh. Yang melenceng dari value perlu kita adukan. Jadi perlu didiskusikan lah gitu. Konteksnya gitu. Ya. Jadi pendekatan dalam ini agak melenceng dikit, mohon maaf. Pendidikan dalam Pancasila itu perlu itu bahwa Pancasila dilihat dari konteks filsafat, gitu. Dari konteks value karena memang value. Nah kemudian dibenturkan dengan kondisi real itu. Karena itu saya khawatir kita mengklaim aja Pancasila itu, tapi kehidupannya bukan Pancasila tapi kapitalis misalnya.
kota itu. Oleh karena itu gagasan-gagasan besar dari kampus itu memang ya harus harus dipikirkan untuk itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang otoritas. Jadi sekali lagi, otoritas itu adalah kekuasaan yang sah. Itu tapi dilihat dari atas. Tapi kalau dari rakyatnya namanya legitimasi. Rumusnya legitimasi itu kekuasaan plus keabsahan. Itu rumusnya. Jadi legitimasi itu adalah kekuasaan plus keabsahan. Jadi kalau kekuasaan tapi nggak absah, nggak diterima sukarela oleh masyarakatnya, itu nggak legitimate namanya. Itu. Nah, yang paling ada pertanyaan enggak? Nanti saya terus saja ngomong. Ada pertanyaan enggak sebelum saya lanjutkan tuh? Izin Prof, sedikit Oke. Prof. Pak Pajak boleh. Saya tertarik sekali tadi Prof, tapi sudah banyak terjawab tadi, terutama berbicara tentang apa namanya, apakah tadi Weber ada menjelaskan tentang dari ketiga model legitimasi ini mana yang paling baik. Ternyata tadi sudah dijawab Prof bahwa tidak ada yang baik, semuanya baik dalam sudut pandang Weber, tergantung implementasinya lagi, seperti itu. Tergantung konteksnya. Iya, kalau menurut saya juga benar, karena negara-negara dengan konsep kerajaan itu justru sebagian besar negara yang berhasil menjadi negara maju. Bahkan Malaysia pun, negara tetangga kita, itu berhasil menjadi negara yang boleh dikatakan lebih baik dibanding Indonesia saat ini. Yang ingin saya tanyakan Prof, apakah sudah ada yang meneliti tentang hal ini? Karena jujur kita dengan Malaysia kan ada banyak kesamaan, ada banyak rumpun budaya yang sama. Apakah ada yang sudah melakukan penelitian terkait masalah ini, misalnya Indonesia sebenarnya nggak cocok nih dengan demokrasi. Mungkin lebih cocok seperti Malaysia, misalnya seperti itu, dengan berbagai hasil-hasil temuannya seperti itu, Prof. Karena sampai sekarang, mohon maaf saya sebagai orang awam, Prof, ini sejauh kita merdeka sekian tahun, bisa dikatakan kita belum merdeka. Masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwa kita belum sejahtera dari banyak hal seperti itu. Apakah yang salah sistemnya, atau tadi mental bangsa ini yang perlu dibenahi seperti itu. Jadi PR kita ke depan untuk berbicara, mungkin model pemerintahan kita yang harus dirubah, karena buktinya Jogja berhasil dengan sistem kerajaan, walaupun Solo juga nggak berhasil. Tapi mungkin ada modifikasi yang perlu kita lakukan untuk membuat sistem pemerintahan di negara ini lebih baik. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, menyangkut Malaysia, karena saya sering dengan Malaysia dan sering kolaborasi dengan Malaysia itu. Malaysia itu gitu, coba lucunya, sekian dosen begitu, kami itu selalu melihat Indonesia. Jadi sebenarnya laboratoriumnya itu Indonesia. Oleh karena itu mereka mengatakan belajar di Indonesia, kalau demokrasi itu langsung dibuka kerannya besar-besar, ya terjadi chaos itu. Oleh karena itu belajar dari Indonesia gitu, Malaysia itu demokrasinya berjalannya pelan-pelan. Coba, kita nggak sadar kalau kita dijadikan laboratorium tuh oleh Malaysia tuh. Itu masalahnya. Karena kita terlalu bersemangat tuh. Itu konteksnya. Itu yang ngomong peneliti loh, yang ngomong itu dosen itu pada saya tuh gitu. Kami itu selalu belajar di Indonesia gitu. Suaranya rendah, belajar di Indonesia gitu loh. Jadi kalau di Indonesia itu, eksperimen demokrasi yang langsung dibuka, sementara masyarakat tidak seluruhnya siap itu, yang terjadi adalah konflik horizontal. Coba lihat tahun 99, Sanggoledo, Maluku, dan konflik horizontal itu. Kami nggak mau itu Pak, karena kami juga kami juga multi etnis katanya. Oleh itu pelan-pelan. Oleh itu ada yang menulis bahwa di Malaysia itu sebelum jadi demokrasi penuh ada namanya semi demokrasi. Konteksnya itu. Malaysia kerajaan, tapi ada kan kumpulan kerajaan itu ada 9. Jadi giliran, itu yang di Proto Agung namanya. Jadi ini dari Sarawak, kemudian ini dari dari Selangor, gitu raja-raja itu. Kesepakatan itu, karena itu adalah memang gabungan kerajaan. Indonesia kan enggak republik gitu. Tapi memang kalau lihat dari konsep dari pemilihan Tan Malaka gitu, yang kan Malaka yang menghancurkan republik itu adalah bagus untuk menyediakan semua orang Indonesia punya posisi yang sama.
Karena kan ada bangsawan, ada sekian kerajaan di Nusantara. Kalau republik kan menjadi sama konteksnya itu. Ada apa sih bukunya itu? Nar apa republik itu sudah terjemahkan gitu konteksnya itu. Nah, jadi Bu Mel benar gitu. Poinnya dari hikmah apa seperti ini bahwa Weber mengatakan otoritas ini adalah klasifikasi. Weber tidak menyebut mana yang baik, mana yang buruk terhadap konteksnya. Gitu. Coba ini membantu kita untuk mengklasifikasinya, untuk mengidentifikasi itu. Cuma masalahnya begini, bukan masalah. Yang menjadi penting untuk kita, karena nilai kebahagiaan, sekarang kan ada ranking kebahagiaan itu, ya, ranking kebahagiaan mana negara yang paling bahagia gitu kan, gitu konteks itu. Nah, dalam konteks tadi value tadi, ini yang agak lupa, udah kan sekarang jadi ingat. Value, tadi ada tindakan yang based on value, ada yang based goal oriented tadi. Maka kita bisa lihat, obsesi manusia itu kan bahagia. Kalau kita kan bahagianya bukan hanya dunia, tapi dunia akhirat kan gitu. Kalau kita kan gitu. Coba, sekarang sering muncul ranking negara yang paling bahagia. Dan itu kebanyakan negara barat tuh, bukan negara muslim itu ternyata. Nyata, itu kan konteks seperti itu. Nah, itu masalahnya adalah salah satu itu adanya dislokasi atau ketimpangan gitu antara bahwa kebahagiaan itu kan bukan semata-mata materi atau prosedur, tapi kan juga nilai. Atau contohnya beginilah misalnya. Ya uang itu penting, tapi kan apa namanya bukan yang terpenting kan, konteksnya begitu. Ya, nah itu kan masalah value. Secara implisit menyangkut value itu. Nah, kembali pada kebahagiaan tadi gitu. Saya sempat menanyakan tuh, kenapa ya gitu? Oh, kami itu gitu. Jadi orang merasa safe itu. Hidup itu. Seperti di Australia kan pernah negara paling teraman. Nomor 2 di dunia. Pada saat saya di sana itu. Jadi hidup itu nggak cemas itu loh. Secara ekonomi misalnya ada kebijakan. Anda apa aja setiap uang, setiap gaji, upah dan sebagainya menaik otomatis kalau inflasi. Jadi seperti Indonesia ini sebenarnya, oh dolar kok lonjak itu. Berarti kan gajinya Bu Mel kan apa yang dulu bisa dibelikan misalnya 10 kambing misalnya gitu, sekarang kan menjadi cuma bisa dibelikan 8 kambing. Misalnya gitu. Karena apa namanya inflasi itu. Di barat tidak. Jadi kami nggak khawatir Pak, katanya gitu. Karena secara ekonomi, kalau ada inflasi, gaji saya akan naik otomatis, nggak usah demo. Loh, kan berarti itu adalah kejaminan, jaminan apa namanya ekonomi, keamanan ekonomi. Nah, jaminan keamanan ini sekarang menjadi bertambah ekonomi, termasuk personal, gitu loh. Jadi kalau Bu Mel atau kita di sana gitu keluar malam itu, insya Allah aman itu loh. Jadi banyak dulu mahasiswa gitu, perempuan itu ke kampus gitu, pulangnya jam 2 malam. Karena apa? Kalau pulang malam, dia nggak usah pesen taksi, diantar oleh satpamnya sampai ke kosnya. Nah itu jaminan personal. Jadi kan bahagia, nggak khawatir kayak gitu. Itu pelayanan kan itu, konteks seperti itu. Nah unsur-unsur ini itu adalah menyangkut value tentang gitu bahwa human, manusia itu harus dihargai, termasuk dijamin keselamatan, ketenangannya itu. Itulah yang menjadi isu sekarang, bahwa makmur sentosa itu juga menyangkut keamanan. Makmur bukan dalam konteks ekonomi gitu saja maksudnya, tapi juga merasa aman, nggak merasa terancam dalam konteks ini. Itu. Nah, dalam konteks administrasi publik, bagaimana menciptakan ini kebijakan apa saja? Gitu. Karena kita nampaknya dalam konteks kebijakan itu masih bertumpu pada ekonomi, yaitu mental kemiskinan, karena kita miskin. Nah, di sana sudah menyangkut kebahagiaan. Gitu. Apa gunanya kita kaya, tapi cemas? Karena apa nggak aman misalnya? Nah, itu yang menjadi masalah itu. Konteksnya itu. Jadi, tantangan dalam konteks manajemen publik adalah menjamin keamanan manusia, human security yang semakin beragam. Keamanan ekonomi, keamanan personal, keamanan beragama, keamanan lingkungan, gitu kan, gitu. Keamanan lingkungan, keamanan energi, keamanan pangan, gitu.
Banyak itu. Ada 7 dari UNESCO. Nah, oleh karena itu misalnya semakin kompleks untuk meletakkan kebijakan. Kebijakan ini hanya efisiensi, tapi penjamin nggak keamanan lingkungan, misalnya. Coba, kan jadi masalah sekarang. Itulah akarnya Weber membantu dengan masalah kebijakan ini yang menyangkut goal oriented, itu apakah juga sudah mempertimbangkan unsur kebaikan manusia menyangkut value tentang jaminan keamanan lingkungannya. Apakah ekstraksi penambangan itu misalnya gitu, apakah sudah memperhitungkan tentang implikasi keamanan lingkungan gitu dari masyarakat sekitarnya. Jangan-jangan tambangnya bagus, pendapat gitu, tapi alamnya rusak, jadi menyebabkan banjir. Itu kan juga mengurangi kebahagiaan. Yang dulu nggak pernah banjir, sekarang banjir kan, jadi terancam. Nah, jadi Weber mengatakan pentingnya untuk sinkronkan antara gitu goal oriented yang saya katakan Pak Rizal tadi penting, goal oriented action dengan value based action tadi. Itu nggak mudah. Disitulah yang saya katakan di atas ilmu itu ada moralitas itu. Di atas kebijakan harusnya ada moralitas, apalagi gitu. Nah, ini harus tanya pada Pak Arief sebagai dosen Pancasila, karena kita punya Pancasila. Konteksnya gitu. Termasuk kebijakan dalam konteks pendidikan. Itu konteksnya. Kalau sudah bicara begini gitu, nggak akan selesai itu. Atau coba susah selesainya itu, karena permasalahan kita itu berjalan berkelindan. Itu. Karena banyak orang yang pragmatis gitu, tapi ada orang yang juga sudah mulai sadar gitu bahwa kita bukan hanya perlu untuk makmur, tapi juga bahagia. Nah, nilai kebahagiaan itu sangat relatif. Gitu. Coba kita itu maunya, ini aja contoh yang paling sederhana. Kita kalau libur itu maunya itu bahagia toh, tapi pada saat di jalan cemas itu, karena lalu lintasnya kayak begitu. Gitu. Cemas kayak begitu coba. Kan mikir jadi kuliah, Pak. Gimana? Liburan mikir disertasi kata Bu Mel. Konteksnya gitu. Coba. Susah, Pak. Seperti kemarin. Di Kuba, negara yang negara pulau itu. S1, S2, S3 gitu. Gratis semuanya. Kesehatan juga gratis. Nah, di kita yang negara kaya ini gitu. Nggak ada yang gratis dalam konteks pendidikan. Kecuali yang dapat beasiswa. Konteksnya begitu. Nah, disinilah yang menjadi ujungnya adalah gitu, bagaimana kita mengpilahkan dalam setiap kebijakan yang goal oriented itu, kalau kita memang berusaha untuk humanize gitu manusia, maka kita tidak bisa lepas dari yang katanya tadi value rational action tadi. Itu kira-kira. Ada pertanyaan? Ini sudah tahrim ini di masjid apa namanya Terima kasih banyak, Prof. Iya, di Jember itu. Sebentar, saya lihat dulu apa yang tertinggal di di Weber itu. Apa sudah saya gagal? Sebentar. Oh, masih ada. Tentang kelas dan status itu. Jadi, minggu depan gitu. Semel mungkin tidak terlalu banyak gitu, sehingga saya akan menyelesaikan yang terakhir dari Weber dan Simmel. Itu. Ya mungkin akan diperkaya dengan contoh-contoh yang lain gitu. Tapi kira-kira Weber belum selesai, terutama kelas status itu yang membedakan dengan Karl Marx.